Thank you tim. Terima kasih untuk tim musik, luar biasa, amin. Ya, wow, saya dijamah Tuhan di depan sini, wow luar biasa. Luar biasa sekali. Saya mau katakan satu hal ini tadi dengan semua Kak Uin, dengan semua teman-teman. I'm really blessed. Saya sungguh diberkati oleh kalian tadi waktu kalian nyanyi You Raise Me Up ya. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan kuat sekali. Saya sampai wondering itu lagu sebenarnya diciptakan kayaknya sama anak Tuhan. Ya. You di situ adalah Tuhan. Amin. Luar biasa sekali saudara. Kita mau masuk pada Paskah. Hari Jumat nanti kita akan merayakan Jumat Agung. Minggu Paskah. Dan saya berdoa sebetulnya untuk diri saya juga termasuk saudara bahwa perayaan Paskah yang kita rayakan dari tahun ke tahun itu tidak hanya sebuah perayaan. Tapi itu betul-betul memberi makna yang dalam bahkan sepanjang tahun hidup kita. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib sulit sebenarnya untuk kita bisa mengerti. Saya kadang wondering juga ya, mungkin sampai mati saya tidak akan bisa mengerti sepenuhnya kuasa apa yang terjadi pada detik itu sebenarnya saudara. Satu pertukaran yang terbesar di alam semesta. Satu kuasa yang the most powerful kuasa yang pernah dinyatakan di muka bumi dalam segala sejarah terjadi di situ. Bukan palunya Thor saudara. Bukan palunya Thor ya. Thor, Marvel, katanya itu palu paling kuasa, no bukan. Saya rasa kematian Yesus kayu salib ada kuasa yang terbesar yang mungkin saudara saya tidak akan pernah bisa mengerti sepenuhnya. Waktu Tuhan mengatakan sudah selesai. The meaning dari kata itu sudah selesai. Tapi mari kita terus, amin, mencari, terus mencari, terus menggali, terus meminta supaya kita makin mengerti. Karena saya merasa saudara bahwa semakin dalam kita mengerti ya makna dari kematian dan kebangkitan Tuhan, sedalam itulah hidup saudara akan ditransformasi oleh Tuhan. Kita sharing cerita yang sama, kita membaca buku yang sama, Alkitab yang sama. Saudara tahu kisah yang sama. Tapi sadarkah saudara bahwa impact, transformasi dari kisah itu akan berbeda-beda dalam hidup setiap dari saudara. Sadly, memang ini unfortunately katanya ya, akan berbeda saudara. Waktu saudara bisa mengerti, sungguh-sungguh makin dalam, seperti satu sumur yang tanpa dasar saudara. Pada kejadiannya hanya satu kali, tapi sumur yang tanpa dasar. Tapi waktu saudara makin mengerti, saudara makin mendapat wahyuan dari Tuhan, saudara makin mendapatkan konviksi akan apa yang terjadi di kayu salib bagi hidup saudara. Trust me, hidup saudara akan makin ditransformasi oleh Tuhan semakin jauh. Kita akan semakin mampu untuk mengambil pilihan-pilihan yang benar dalam hidup kita. Kita akan semakin mampu untuk hidup selaras, dalam bahasa Inggris align dengan firman Tuhan. Banyak dari kita up and down, saya jatuh bangun, bagaimana hidup di dalam Tuhan. Saudara tahu bahwa titik awalnya ada apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Hari ini saya mau membagikan topiknya namanya What's on your table. Apa yang ada di mejamu. Nah, ini bicara tentang pilihan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa nanti kita akan sampai ke sana bahwa pada akhirnya apa yang memampukan saudara dan saya untuk punya hikmat, untuk punya kekuatan untuk berdiri dan bisa hidup align dengan Tuhan adalah salib Tuhan saudara. Ya, saya akan mulai. Mari kita berdoa ya. Tuhan kami berdoa. Allah Roh Kudus biar Engkau berbicara tengah kami. Permuliakan nama Yesus Tuhan kami tengah-tengah kami. Ubahkan hidup kami. Biar setiap firman yang keluar, yang kami dengar, itu mentransform hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tahukah saudara bahwa kita sebagai manusia itu, ini sebagai preliminary ya, kita sebagai manusia itu punya limited capacity dalam hal mental, dalam hal jiwa, dalam hal fokus ya.
Jadi kalau Tuhan itu unlimited, He's unlimited. Dia bisa mengangkat semua burden, semua hal, semua fokus di seluruh dunia ini dari zaman ke zaman, dan dia memberikan penekanan yang sama pada semua titiknya. Tuhan sanggup. Tapi saudara tahu, saudara tidak sanggup, saya tidak sanggup. Itu alasannya kenapa kita mengenal ada namanya prioritas. Kita mengenal ada namanya fokus dalam hidup kita. Nah, seumpama fokus hidup kita, kapasitas hidup kita seperti meja ini, saudara. Ini adalah jiwa saudara, ini adalah hidup saudara. Saudara, semakin lama saudara hidup, semakin banyak barang yang akan ada di meja ini. Saya bisa kebayang, semakin banyak barang. Itu barang bisa benda-benda itu bisa pengalaman masa lalu, bisa ada di situ. Pengalaman yang sekarang saudara alami jelas ada di situ, mungkin malah di tengah-tengah dari meja itu. Keberhasilan masa lalu, kegagalan masa lalu, perkataan orang, baik yang baik maupun yang buruk, you name it, semua, mimpi, keinginan, cita-cita, semuanya bisa ada di tempat ini, saudara. Dan mungkin salah satunya Tuhan juga ada di situ, ya, karena saudara orang Kristen, jadi ada di situ pasti, ya. Tapi kebayang betapa chaoticnya, betapa rumitnya meja ini, dan saudara tahu meja ini punya batas. Itu maksud saya, bukan unlimited. Akan ada barang-barang, hal-hal yang akan fall off, saudara, jatuh. Dan tanpa saudara sadar, saudara tidak lagi menemukan ada di meja itu. Nah, pertanyaan paling besar adalah, what's on your table? Karena meja ini melambangkan your daily food, makanan sehari-harimu, yang engkau lihat setiap hari, yang engkau renungkan setiap hari. Ini adalah lambang, ini hidup saya. Nah, pertanyaannya, what's on your table? Apa saja yang ada di meja saudara? Karena faktanya, apa yang ada di meja ini, itu akan menentukan bagaimana hidup saya ke depan. Saudara, apa yang ada di meja ini akan mengubahkan jiwa, pikiran, perasaan, emosi, kehendak saya. Dan bagaimana ini yang akan menentukan jalan-jalan hidup saya ke depan. Saudara bisa menangkap? Ya. Ada hal-hal yang kita pikir kita punya, tapi waktu saudara cari sudah tidak ada. Mungkin saudara sebagai orang Kristen tahu, kita bisa mengatakan begini, I know. Kita perlu Tuhan, ya saya tahu kita perlu saat teduh, ya kita tahu kita perlu mendengar firman, kita tahu. Tapi masalah yang matters dalam hidup kita itu bukan what's on your lips, tapi what's on your table, gitu. It doesn't matter, saudara tahu apapun juga doesn't matter, saya tahu semuanya nggak masalah. Tapi is it on your table? Itu ada di center meja kamu tidak? Kalau tidak, percuma. Karena waktu saudara cari, dia ada di kolong meja, bahkan udah ketendang dan udah pindah ke tempat lain. You know, you need it. Pas saudara tahu itu tidak ada di situ lagi. It is your decisions, saudara. It is your decisions. Really. To choose, memilih apa yang harus ada di meja saya. Itu keputusan kita di dalam anugerah Tuhan untuk mencari yang kita perlu dan menaruh, dan membuang apa yang tidak kita perlu kita buang. Analogi lain adalah tentang kalau meja ini seperti meja makan, saudara kebayang ya, anyone bisa taruh apapun di meja saudara, siapapun juga bisa taruh apapun di meja saudara. Nah, kalau saudara punya filosofi apapun yang ada di meja, apapun yang ada di meja ini saya akan makan, apapun saya akan makan, tutup mata saya makan semua. Mungkin kalau saudara melihat ada orang yang seperti itu, saudara akan berikan nasihat, hidup lebih bijaksana bro. Karena ada kemungkinan orang taruh sampah di situ. Kamu mau makan sampahnya? No, open your eyes, lihat apa yang ada di meja. Nah, bagi saudara yang usia udah 40-50 tahun ke atas, saya tahu saudara mengerti maksud saya. Saudara mulai menghitung-hitung kalori, menghitung-hitung gula darah dan sebagainya. Dan saudara mulai mikir, saya lately ya kalau makan dengan teman-teman, 2 minggu lalu ya dengan Denny, dengan teman-teman makan, kita ada satu meeting kita makan, saya menemukan nasi tidak dijamah. Kasihan, nasi sekarang nomor 2 kan. Saya melihat nasi berurai air mata. Kenapa aku tidak lagi disayang? Maksud saya, we choose, kita memilih. Oh enggak,
Ya, ada babi hong gitu. 2 potong aja lah. You know, ya. Kalau yang ketawa pasti umurnya sudah begitu ya. The same, sama. What's on your table, saudara? Kalau untuk tubuh, ini renungan bagi diri saya, bagi kami, saya dan Marlin. Termasuk what I believe, apa yang aku percaya. What I believe. Saya tahu dunia, dan terutama saya mau katakan ini juga pada anak-anak muda, bahwa ini bukan hanya bagi orang tua, tapi bagi yang muda ya. Kalian anak SMP, SMA, kuliah, listen. Dunia banyak sekali memasukkan dalam pikiran kalian melalui apa saja, segala hal. The truth, semacam kebenaran demi kebenaran, alternative truth, segala macam. Ingat, tidak semuanya itu truth. Even what you believe, saudara harus tentukan. Saudara harus melihat, saudara harus memilih apa yang kita tentukan. Seperti kita makan, kita tentukan. Ya, amin. Inilah yang dikatakan di Amsal 4 ayat yang 23. Ayat utama pada hari ini dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. More or less seperti ini saudara. Seperti tadi. Jagalah hati, dalam bahasa Inggris dikatakan guard your heart with all diligence. Dengan all diligence. Ya. For out of it spring the issues of life. From out of it springs the issues of life. Karena dari situlah akan muncul the issues, perkara-perkara, hal-hal kehidupanmu. Tidak selalu buruk, tapi juga tidak selalu baik. All the issues will start dari hati saudara, dan hati itu lebih dalam dari perbendarahan hati kita. Ini yang firman Tuhan katakan, it will spring. Mungkin saudara akan bilang, enggak loh, kok kan banyak hal terjadi dalam hidup saya kan ditentukan oleh orang lain. Ya betul, saya setuju. Tetapi bagaimana kita bereaksi terhadap itu ditentukan oleh perbendaharaan hati kita, saudara. Diligence, ada beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar seorang hamba Tuhan membagikan ayat ini. Dia katakan pengertiannya with all diligence ini seperti dia bilang dia mendapatkan satu analogi seperti pemain sepak bola, secara khusus ada penjaga gawang, kiper. Bagi saudara yang gemar sepak bola, saudara tahu yang menarik dari pemain sepak bola itu ada begini. Ini adalah pertandingan antara 2 tim, jumlahnya berapa saudara? 11 lawan 11. Ya. Bertanding 2 kali 45 menit, betul ya? Belum berubah ya aturannya. Saya dulu waktu SMA tahu 2 kali 45 menit, sekarang saya nggak pernah ngikutin. Just a joke. 2 kali 45 menit. Tapi yang menarik adalah saat sudah melewati masa selesai, kalau belum ada kemenangan, diperpanjang dengan 2 kali berapa menit, injury time atau apapun juga istilahnya. Dan kalau belum sampai kemenangan, dari 11 lawan 11 kemudian menjadi 1 lawan 1, saudara. That's really scary. Satu pertandingan dari 11 lawan 11. Saudara kalau satu di antara 11, saudara akan pura-pura lari lebih lambat sedikit, gak apa-apa. Kan gak kelihatan ada 11. Tapi end up-nya 1 lawan 1. Penendang penalti dengan penjaga gawang. Nah, hamba Tuhan ini bilang, kira-kira seperti itu. Alert banget. Alert tahu saudara, alert banget. Semua sensori dia hidup. Semua sensori dia hidup untuk menjaga space ini. Menjaga dari tembakan si penendang bola. Kira-kira seperti itu. Saudara harus menjaga meja saudara seperti penjaga gawang. Saudara harus betul-betul memperhatikan. Memperhatikan apa yang masuk, apa yang ada. Dan saudara harus betul-betul alert with all diligence, dikatakan. Kenapa? Karena dari situlah akan muncul seluruh perkara-perkara kehidupan hidup kita. Amin. Saya berharap tidak menimbulkan ketegangan. Ya. Tapi it is true. Yang saya dapatkan, saya tahu kemampuan saya juga mungkin terbatas untuk menjaga hati saya, tetapi yang pasti, mulailah dengan state saja saudara, dengan satu sikap hati, Tuhan aku mau belajar menjaga hatiku. Ya.
Aku mau belajar untuk mulai peka, tidak hidup reckless, tidak hidup sembrono, tidak hidup sembarangan. Tapi betul-betul mencoba untuk memilih, memilah, melihat, dan menjadi disiplin dengan hidup kita. Amin, saudara? Amin? Ya, menentukan dan memilih itu adalah bagian dari kita. Ada satu bagian dari firman Tuhan. Waktu saya merenungkan firman ini, saya ingat satu kisah dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan, ini adalah kisah tentang Maria dan Marta, saudara. Dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Nah, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, mengapa engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam bahasa Inggris, bagian yang ayat 41 katakan begini, Marta, Marta, you are worried and distracted by many things. Sounds familiar, saudara? Bukankah sounds familiar kata-katanya dalam bahasa Inggrisnya? You are worried and distracted by many things. Gak tahu saudara, itu saya. Terlalu banyak yang mengkhawatirkan dan mendistract hidup saya. Tapi kemudian Tuhan bilang, but only one thing necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. Waktu saya merenungkan ini, saya dapatkan ayat ini, saya bilang, wow, luar biasa banget. Ya. Ada satu hal ya yang Maria lakukan, yaitu dia duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Itu kemudian di-acknowledge dari mulut Tuhan sendiri. Kalau yang acknowledge manusia, ya kita boleh ragu-ragu lah ya. Tapi ini mulut Tuhan Yesus yang mengatakan, hanya satu yang penting Marta. Apa Tuhan yang diambil oleh saudaramu Maria? Dan bukan cuma itu saja, apa yang dia sudah pegang tidak akan pernah diambil selama-lamanya dari hidupnya. Kalau Tuhan bilang tidak akan pernah diambil, kekuatan surga, neraka sepanjang masa tidak ada satupun saudara yang bisa mengambilnya. Itu menjadi satu warisan selama-lamanya bagi Maria. Dan waktu saya berpikir itu ya, saya pikir wow Tuhan, wow luar biasa banget ya. Kalau kita bisa memiliki apa yang Maria miliki, satu state. Ini bukan bicara tentang activity saudara ya. Jadi bukan bicara begini, oh saat teduh ya sejam berapa kali kok Andi, sehari 1 jam, bukan aktivitas saudara, bukan, ini bicara tentang sikap hati Maria, aktivitas menyusul, aktivitas nanti datang belakangan, bentuknya apapun, tapi yang pasti saya ngelihat ada sikap hati Maria, itu sikap yang duduk, tenang, dan mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan bilang itu tidak akan pernah diambil dari hidup dia. Dengan kata lain, kedekatan dengan aku dan suaraku akan selalu dia dengar selama-lamanya. Isn't it good? Saudara mau gak? Saya mau saudara. Saudara kebayang, di tengah-tengah badai, gelombang, lautan, segala macam, saudara bisa tetap tenang. Dan saudara mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan bilang tenang, aku ada di sini. Dan saya menemukan wow luar biasa banget. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Maria. Sedangkan Marta sibuk dalam arti bukan buruk. Karena sebenarnya saya kemarin waktu cari-cari background dari kisah ini, sebenarnya memang yang benar tuh Marta saudara sebetulnya. Honestly dalam culture Yahudi, itu Maria itu sebenarnya tidak benar. Maria itu sebetulnya harus ditegur. Karena waktu seorang
bertamu ke rumah orang lain. Apalagi rabi ya, Yesus kan termasuknya rabi walaupun tidak diaku di tengah-tengah orang Farisi. Pembicaraan itu terjadi antara pria, sejujurnya. Maaf, offended bagi kalian yang wanita. Tapi waktu itu betul, pembicaraan itu hanya terjadi antar pria. Yang duduk di meja itu pria-pria ngobrol, bicara tentang hukum, tentang apa segala macam. Dan yang wanita tidak ada tempat di situ sebenarnya, memang gak bisa. Mereka itu harus sibuk di belakang, menyiapkan segala sesuatu, kasih makanan, kasih ini. Jadi yang benar memang sebenarnya Marta. Yang salah itu sebenarnya Maria. Makanya Marta kenapa dia komplain, dia marah, guru, ini apa? Lu gak tahu, ini saudaraku tuh salah gitu loh. Dia harusnya membantu aku di belakang. No, saudara, tapi Tuhan punya penilaian yang lain. Ada arti rohani yang begitu besar sampai ini ditulis dan ditetapkan selama-lamanya untuk saudara dan saya tak bisa membacanya. Karena Tuhan punya maksud. Bahwa Tuhan seperti bilang, don't be distracted. Jangan menjadi worried tentang apapun juga. Tapi listen, ambil apa yang Maria lakukan. Saya share sama istri saya kemarin waktu ngobrol tentang ini. Wah Lin, it's easier to talk, ini lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukannya. Lebih gampang untuk berkhotbah tentang ini daripada menghidupinya, saya tahu. Ini juga challenge bagi saya, saudara. Bagaimana mungkin di tengah dunia ini kemudian gak worry, tapi saya betul-betul, saya dapatkan itu bukan masalah apa yang harus kamu lakukan, tapi at least jadikan itu satu komitmen dan satu posisi hati, saudara. Posisi Tuhan, aku mau. I don't know how, tapi I want, aku mau. Seperti Maria, aku mau belajar. Dan Roh Kudus akan membantu saudara dan saya untuk mulai bisa mengerti bagaimana menghidupi dengan cara seperti ini. Amin, saudara. Ya. Ini bicara tentang sikap hati, ini bicara tentang keputusan untuk memiliki sikap hati, bukan sekali lagi keputusan untuk memiliki satu daftar kegiatan yang baru, bukan. Jadi jangan pulang bawa masalah, oh hari ini khotbahnya tentang apa? Saat teduh. Harus saat teduh dulu, harus duduk saat teduh ya kira-kira 1 jam lah. Wah saudara salah rema, bukan itu maksud saya saudara. Bentuk wujudnya apa saja, tapi sikap hati seperti Maria. Amin. Amin, saudara. Ya, ini tidak ada di Matius 6 ayat 33 ini tidak ada di teks. Ya, saya barusan kepikir saja bahwa sebenarnya prinsipnya hampir sama. Waktu saudara tahu Tuhan mengatakan bahwa di dalam perikop Matius 6:33 itu terkenal sekali, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara melihat ini seperti ada satu perbandingan, ada yang lebih didahulukan. What is most important, dan yang satu akan mendapatkan semuanya. Carilah dahulu, sedikit menyimpang saja dari apa yang saya siapkan. Saya pernah dapatkan saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah itu dalam bahasa Inggrisnya bukan look for. Bukan look for, tapi seek ye. Kalau look for itu, saya hilang kacamata, kemudian saya mencari. Yes, ketemu. I found it. Sudah, selesai. Tapi kalau itu seek itu ada faktor di dalamnya, ada satu faktor dig, never ending, you're digging, kamu terus mencari, terus mendapatkan, karena kerajaan Allah itu seperti sumur yang tidak berdasar, you have to terus saudara cari, terus saudara makan, seperti saudara makan, terus makan saudara. Kalau saudara tahu ada satu makanan yang sangat sehat bagi saudara, terus makan setiap hari, terus makan. Itu seek ye the kingdom of God, the values, the kingdom of God and his righteousness. Nah, righteousness-nya itu bukan kebenarannya benda ternyata, tapi bahasa Inggrisnya his. Jadi itu bicara tentang seorang. Jadi sebenarnya yang lagi dibicarakan situ, seek ye the kingdom of God and his righteousness. To the kingdom of God itu satu person, saudara, yaitu Jesus Christ. Carilah kebenaran, carilah prinsip-prinsip values di dalam Yesus Kristus. Dan dapatkanlah kebenarannya, yaitu kebenaran karena dia mati di kayu salib dan saudara mendapatkan kebenarannya. Maka, kata Tuhan, segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara ngerti ya, ada sesuatu dulu yang dicari, ada sesuatu dulu harus dipilih, dilakukan, kemudian kita bisa mendapatkannya. Itu yang saya dapatkan, bagaimana kita harus memilih, kita harus
bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Amin saudara? Amin, saudara dapat sesuatu? Amin. Di Filipi 3 ayat 4-9, saya akan tutup dengan ini. Kalau tim musik mau maju silahkan. Dikatakan begini, pertanyaan saudara, kita akan kembali seperti apa yang tadi saya mulai. Lalu bagaimana? Ya oke, saya tahu meja ini harus dijaga. Saya tahu apa yang ada di sini harus dijaga, tapi bagaimana? Bagaimana memulainya? Bagaimana saya bisa memulai, memilah, memilih, membuang, mengambil apa yang di meja sana? Ini yang saya mau katakan saudara. Paulus mengatakan ini. Saya kasih judul perikop ini kalibrasi nilai. Kalibrasi, saudara tahu kalibrasi, calibrate, kalau saudara punya alat-alat teknikal, saudara harus time to time, apalagi alat-alat yang berhubungan dengan alat ukur, saudara harus mengkalibrasi, saudara punya timbangan, saudara harus kalibrasi, saudara punya pompa bensin, saudara pompa bensin, mesin yang suka keluar bensin, itu tuh harus dikalibrasi. Karena kalau enggak saudara rugi atau yang punya pompa bensinnya rugi. Ya, karena dia berputar bisa makin cepat, makin lambat. Jadi kalibrasi, dikembalikan dengan bagaimana seharusnya. Ya, dikatakan begini dari 4b, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Aku disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara bisa kebayang. Dan ini bukan omong kosong, ini bukan kaleng-kaleng saudara. Ini bukan kaleng-kaleng, ini Paulus. Ya, dia betul-betul, he is really genuine. Jadi kalau ada seorang yang mau bilang lebih, no, dia it is true, dia orang ahli Taurat, dia mengerti. Tetapi dia bilang begini, ini yang menarik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, atau dalam bahasa lainnya apa yang dahulu berharga bagiku, sekarang ku anggap rugi, sekarang ku anggap tidak lagi berharga karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang ku anggap rugi, segala sesuatu ku anggap rugi, atau malahan segala sesuatu ku anggap tidak berharga. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Luar biasa banget saudara. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dia buang apa yang ada di meja dia. Dia buang apa yang dia pikir penting saudara. Ya, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia. Perhatikan saudara, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Karena kalau bicara mentaati hukum Taurat, dia sudah sangat-sangat mentaati, tapi dia tahu aku mau berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati, melainkan dengan kebenaran karena iman, karena kepercayaan, karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Ada sesuatu yang tadinya berharga, kemudian menjadi tidak berharga. Apa yang membuat Paulus merubah, mengkalibrasi lagi nilai-nilainya? Yaitu satu, pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari semuanya. Jadi saya menemukan, oh Tuhan, ini titik awal yang mungkin kalau saya mau berjalan untuk mulai beresin meja saya. I have to dig, saya harus dalam terus digging, pengenalan akan Kristus Yesus. Dan tidak jauh saudara, yaitu apa yang Tuhan lakukan, yang kita akan rayakan minggu depan di kayu salib. Mungkin sepertinya tidak ada hubungannya. Apa hubungannya salib dengan membebaskan? No, saudara, percaya saya ada hubungannya. Percaya saya ada hubungan. Waktu saudara makin bisa mengerti, saudara makin bisa mendapatkan pewahyuan tentang kematian Tuhan. Suddenly seluruh organ saudara mulai bergerak, menjadi align. Semua sistem sensori jiwa saudara, pikiran, kehendak, emosi mulai bergerak, menjadi makin align. Align tahu? Menjadi makin selaras, makin align. Semakin saudara mengerti,
Semakin saudara dijamah Tuhan, setiap kali saudara merenungkan tentang salib Tuhan, semakin jiwa saudara semakin menjadi lain. Semakin saudara akan mengerti yang ini mesti dibuang, yang ini gak penting. Saya harus cari yang ini, karena yang ini penting. It will happen. Saya percaya saudara. Waktu saudara go deep terus di dalam kasih Tuhan, di dalam salib Tuhan, hidup saudara dan saya akan ditransformasi oleh kekuatannya. Amin. Amin saudara. Oke, mari kita sebentar akan mendengar satu persembahan dari teman-teman, dari anak-anak Puspa. Tapi sebelumnya kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kami mengerti ya Tuhan bahwa kami harus memilih. Kami sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup kami harus memilih. Kami harus bisa membuang apa yang harus dibuang dan mengambil apa yang harus kami ambil. Kami harus simpan dan mempertanggungjawabkan sungguh apa yang ada di meja kami Tuhan. Tuhan, biar firman ini boleh dibawa pulang dan berbicara kuat. What's on your table? Apa yang ada di mejaku? Biarlah Tuhan, kami juga berdoa, biarlah setiap orang di tempat ini boleh semakin dalam, termasuk aku Tuhan, semakin dalam mengalami kasih Tuhan, semakin dalam mengalami salib Tuhan, sehingga kami semakin mampu dari hari ke hari oleh kuasa Roh Kudus-Mu, hidup semakin align, semakin selaras, semakin selaras, semakin selaras dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, yang bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ada satu kata-kata terakhir, knowing Christ and His righteousness. Itu akan calibrating your values, akan mengkalibrasi nilai saudara. Knowing Christ and His righteousness akan mengkalibrasi your values, dan pada akhirnya akan resetting your priorities, akan men-set ulang prioritas hidup saudara. Amin.